A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin PAP Gemurung ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Sekarang faslun yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at bimulaqatin najasah. Yanjuzu dadi najis. Apa alma'u banyu, air itu menjadi najis. Air yang bagaimana? Al-qalilu kang kedik, yang sedikit, sangat rentan untuk menjadi najis. Karena sedikit niku kurang dari 2 kulah, atau kalau di dalam At-Tahdzib niku 190 liter 2 kulah. Wa ghairuhu lan liyane banyu kedik minal ma'iati, yaitu bayane saking piro-piro benda cair. Semuanya itu menjadi najis bimulaqatin najasi, kelawan sebab ketemu najis. Air sedikit kemasukan najis, kecemplungan najis, maka serta-merta otomatis air tersebut, air sedikit niku berubah menjadi najis. Termasuk selain air, minyak misalnya, minyak goreng, kecemplungan najis, dia akan berubah menjadi najis. Wa yustasna lan dijabaake, kecuali min dzalika saking mengkono banyu kedik atau benda cair yang masuk niki najisnya, niki kemasukan najis, tapi tidak menjadikan air itu najis meskipun sedikit. Yaitu najis yang masuk niki, najis sing nyemplung niki kategorinya malayudrikuhut tarafu, yaitu najis yang tidak nampak oleh mata. Napa bahasa Jawa yang ngoten, kepeltikan najis. Nek kecipratan niku sik kathah, kepeltik. Sehingga yang masuk itu ndak terlihat. Iki mang mlebu apa enggak? Nek mlebu najis iki sing ndi? Nggih. Lah ning ngoten niku dimakfu. Meskipun airnya sedikit, kenapa? Karena najisnya itu ndak terlihat sing ndi najis iki. Kenek apa enggak iki mang, kepeltian najis atau tidak. Lah yang seperti itu kecuali nggih, namine dimakfu. Sakjane nggih kemungkinan besar yo nek delok jarake logur kali nyiprat nggih atau kepeltian niku wau ya kemungkinan besar itu masuk, tapi sing ndi airnya ndak terlihat ada
napa biasane banyu niku nek ana sing nyemplungi kan kaya enten obahe, ada gelombang kecil, itu ndak terlihat, ndak ada terlihat sesuatu yang masuk, tapi koyokane yo mlebu tapi sing ndi. Nah niku namanya malayudrikut torof. Wa maitatun la damalaha sailun, termasuk lagi pengecualian adalah maitah. Maitah niku benda najis yang berupa bangkai. Semua bangkai niku najis. Bangkai niku mati bukan disembelih secara syar'i kalau hewannya halal dimakan. Kalau hewannya haram dimakan, mati dalam bentuk atau dengan cara apapun, niku statusnya bangkai. Nah, ada bangkai itu sebenarnya semua bangkai najis, tapi ada bangkai itu yang dimakfu, tidak termasuk menjadi bangkai yang najis, yaitu bangkai yang la damalaha sailun, ndak ada darah yang mengalir dalam tubuhnya. Cara dibelah ngonten mboten enten warna merah darah niku ndak ada. Nggih. Warna merah darah itu tidak ada. Lah yang seperti itu dimakfu, semut misale. Nggih. Atau cicak niku termasuk nggih. Cicak niku nek dibelah, nah niku termasuk yang dimakfu karena tidak ada warna merah dam laha sail. Yang seperti itu kalau masuk ke dalam wadah, masuk dengan sendirinya, nggih. Atau ketika masuk itu masih hidup lalu mati di dalam air, niku dimakfu. Yang tidak dimakfu niku mati di luar. Walaupun niki la sa'ilalah hadam, mati di luar, terus dengan sengaja perbuatan manusia dicemplungno Pak tenggone wadah atau air yang sedikit tadi, kurang dari 2 kula. Lah nek niki berpengaruh. Nggih. Jadi dimakfu itu satu, di samping tidak ada darah yang mengalir dalam tubuhnya itu, satu masuk dengan sendiri. Misalnya mati nduk ndukur sakjane. Mati nduk ndukur terus jatuh. Akhirnya masuk ke dalam air yang sedikit. Bukan karena kita masukkan, niku dimakfu. Atau jatuhnya itu saat masih hidup. Karena ndak ada yang tahu terus mati. Niku juga. Atau jenengan tahu, termasuk nih kalau jenengan kalau pernah mendengar hadis Kanjeng Nabi, nggih, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum, nggih, falyaghmishu fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhari syifa, niku kan ngoten. Kalau kamu melihat ada lalat yang masuk ke dalam gelas atau wadah air, nggih mboten gelas tok, wadah air niki jumlahe sing dimaksud nggih sedikit. Dikengken Kanjeng Nabi falyaghmishu, selemno pisan ae, tenggelamkan sekalian, nggih, sampai betul-betul semua bagian tubuh lalat itu masuk ke dalam air. Kenapa? Sebab salah satu sayapnya itu ada racun dan sayap yang lain itu ada penawar. Nggih gak kudu sampai mati, sing penting tenggelam. Setelah tenggelam lalat niku jenengan angkat kok masih hidup, ya alhamdulillah gak sampai mateni. Dene mati ndak masalah sebab dalam rangka menyelamatkan kita juga. Sebab keterangannya Kanjeng Nabi, nggih, dan itu dibenarkan oleh dokter-dokter ilmuwan niku,
dalam beberapa jurnal itu bahwa salah satu sayapnya itu ada racun, sementara di sayap yang lain itu ada obatnya, penawarnya. Nah, niku nek dicelup mati kan termasuk nyelupno bangkai. Tapi enggak masalah karena waktu masuknya itu masih hidup. Ditenggelamkan fal yaghmishu itu dengan sengaja. Yang bermasalah itu mati di luar lalu dengan sengaja dimasukkan ke dalam wadah air yang sedikit. Nah, ini menjadikan mutanajis. Karena dasar bangkai itu semuanya adalah najis. Illa in ghayyarat. Atau niki pengecualian lagi. Bener bangkai yang tidak ada darah di dalamnya itu dimakfu. Tapi kalau sampai menyebabkan air ini berubah, dan berubahnya karena bangkai, berubahnya itu karena bangkai. Misalnya ngapunten, kecoak niku gak ono darah. Tapi nek mlebu nang wadah niki mambu kecoak. Lah niki mutanajis. Karena menyebabkan air itu berubah. Berubah niku salah satu dari 3 sifat niku. Pokok nek air muni berubah niku berubah salah satu dari 3 sifat itu. Bau, warna, rasa. Nggih. Tokmuhu, launuhu, rihuhu. Bau, warna, rasa. Niku salah satu dari 3 itu berubah. Dan berubahnya ini jelas karena bangkai. Meskipun bangkainya itu tidak ada darah mengalir di tubuhnya. Wong menyebabkan baunya berubah. Nggih niku ndak bisa dimakfu. Status bangkai itu kembali wong menyebabkan perubahan. Auturihat. Lah niki sing kula sampaikan. Auturihat atau memang dimasukkan. Mati nduk njaba dicemplungno. Nah, pun niku pengecualian bangkai yang tidak ada darah mengalir, asalnya najis, kemudian dimakfu. Tapi kalau sengaja dimasukkan atau menyebabkan perubahan, tidak jadi dimakfu lagi, balik najis asal lagi. Termasuk lagi yang dikecualikan air sedikit terkena najis dan tidak menjadi najis. Ini pengecualian itu. Air sedikit terkena najis tapi tidak menjadi najis. Pengecualiannya adalah wafamu hirrotin, wafamu hirrotin lan mulutnya kucing. Mulut kucing tanah jasa kang kena najis apa mulut kucing. Kucing niku kan dilat sembarangan, mangan nggih sembarangan. Misale ngapunten kucing niku mari dilat barang najis utawa niki mangan tikus. Nggih. Mangan tikus. Tapi niki enten catetane, ini yang menjadikan pengecualian. Summa ghabat. Setelah jenengan melihat, jenengan mboten melihat nggih tetap suci. Ana banyu nduk ngene bak atau nduk timba, ada kucing yang minum menjilat meriku. Jenengan ndak tahu riwayat kucing ini sebelumnya bagaimana. Oh nek niku enggak usah ragu. Bukan ini yang dibahas. Yang dibahas niku jenengan ketok ana kucing mangan bangkai misale atau menjilat benda najis. Setelah jenengan melihatnya kucing itu makan najis atau menjilat najis sehingga mulutnya jenengan pastikan kena najis, tapi kemudian kucing niku pergi atau jenengan yang meninggalkan kucing itu. Jenengan kali kucing ini terpisah, ghabat. Terus ketemu malih kucing menjilat air sedikit. Lah, ketemu lagi niki dimakfu.
Sebab ada kemungkinan kucing ketika tidak bertemu dengan kita tadi itu, dia menghilang tadi itu, dia telah meminum air di tempat lain dan mulutnya menjadi suci karena air yang dia minum itu. Ada kemungkinan seperti itu saja sudah cukup. Sebab kucing niki bukan hewan yang oleh syariat itu disuruh untuk dijauhi, mboten. Kucing niku termasuk hewan sing gelibet. Bahasa Kanjeng Nabi ini. Hewan sing gelibet di sekitar kita sehingga tidak dijadikan masalah. Misalnya kucing itu kan gak iso cawi. Lah kok sampean pangku, berarti yo najis. Oh mboten. Nggih kabeh hewan gak iso cawi. Nggih. Asalkan niku kan. Sing penting niku asalkan ketika kucing itu kita pangku atau kita pegang, terus tangan atau baju kita bekas diduduki kucing niku wau tidak ada bau kotorane kucing niku wis aman. Kecuali kalau memang ada bau kotoran. Lho, kucing iki mang mari ngising berarti sik teles terus jenengan pangku. Akhirnya baju sing nempel kucing niku wau bau kotorannya. Nah, kalau begitu nggih jelas bau kotoran nggih najis. Tapi kalau tidak ada bau kotoran tidak dihukumi najis. Bahkan yang jelas ketok marindilat bangkai ini kok marindilat benda najis tapi sempat summa ghabat hilang dari pandangan lalu ketemu lagi menjilat air sedikit, itu juga kategori yang dimakfu. Termasuk kategori yang dimakfu. Niki alasannya niki wahtumila lan dimemperake apa wuluhuha oleh dilat kucing fima in kasirin ing dalam banyu kang akeh. Ada kemungkinan meskipun tidak pasti, ada kemungkinan kucing ini membersihkan mulutnya di air yang banyak, bonangone kali, bonang banyu sing akeh. Ada kemungkinan begitu. Nek mboten enten kemungkinan, misalnya ndak ada kemungkinan itu di dalam rumah. Nggih, di dalam rumah kucing ini di dalam rumah lah nek niku nggih dihukumi tetap najis. Jenengan melihat kucing itu menjilat benda najis di rumah, nggih, atau makan tikus bangkai di rumah, jenengan melihatnya, terus jenengan keluar lawangnya langsung jenengan tutup, kucing tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu, tidak ada jalan keluar masuk dari rumah jenengan itu. Lalu jenengan masuk lagi, niku kan sempat ghabat, sempat hilang dari pandangan. Tapi kucing di dalam rumah, bukan kucingnya yang keluar rumah. Sehingga di dalam rumah jenengan pastikan gak iso. Wong nduk omah iki gak ana jeding sing banyune isine akeh. Kabeh gawe model keran. Sehingga tidak ada kemungkinan kucing ini mensucikan mulutnya. Lah kalau yang seperti itu meskipun ghabat, status mulut kucing yang jenengan lihat makan atau menyentuh benda najis tadi, kok jenengan lihat berikutnya napa menjilat air yang sedikit, satu-satunya air niku nduk timbau utawa nduk bak dan itu kurang dari 2 kulah, dan jenengan lihat itu dijilat kucing tadi. Nah, niku statusnya menjadi mutanajis. Paham nggih? Nah, niku pakemnya begitu. Pun wa kadzalika sabi idza tanajjasa summa ghaba. Sama nek kucing mawon diperlakukan seperti itu, anak manusia juga begitu. Anak kecil misalnya. Lare cilik kan mboten iso ditakoni. Nek wong gedhe saged ditakoni, jenengan kudu takon. Sampeyan mang lak tak delok tangane jempok najis. Terus sampean metu, balik-balik kok moro-moro dicelupno nduk kono. Sampean metu mang wis weso apa durung? Lah niku nek wong gedhe kudu harus ditanya. Nek arek cilik kan mboten iso ditakoni. Nggih. Nek arek cilik wis saged ditakoni nggih kudu ditakoni. Anak kecil yang belum bisa ditanya wa kadzalika as-sabi, bayi, anak kecil.
Ida tanajjasa nalikane kenek najis sapa sobi bayi anak kecil niku summa ghaba nuli hilang, maksudnya berpisah dengan kita, dari pandangan kita itu hilang, ndak ada. Terus ketemu malih wahtamalat dan memper-memper opo toharatuhu sucine sobi niki wau. Ketika dia tidak ada dalam pandangan kita itu ada kemungkinan dia mengambil air suci, tangannya itu dibasuh atau dicelupkan. Nah niku juga dimakfu, nggih. Niku juga dimakfu. Termasuk lagi yang dimakfu, air sedikit kemasukan najis tapi tidak dihukumi najis. Niku adalah wal qalilu min dukhanin najasah. Wal qalilu min dukhanin najasah. Sesuatu yang sedikit dari napa dukhan niku beluk. Beluk niku napa? Asap. Dari benda najis. Misalnya ngapunten kotoran hewan yang dikeringkan terus dijadikan seperti digabungno nggih dengan kayu bakar atau dengan rumput ilalang yang kering, kotoran hewan yang kering ini juga dimasukkan ke situ sebagai bahan bakar juga. Atau nek sak mangke niki napa biogas dari kotoran hewan ngoten niku. Ya, niku nek sampai bocor kan baunya bau najis niku. Baunya niku bau najis. Lah, bagaimana apinya? Bagaimana asap sedikit niku kan bersih. Nek sing kotoran kering tadi niku metu asapnya karena ada kayu, ada ilalang, rumput yang lain. Tapi kalau biogas niku nggih koyok gas-gas LPG ngoten niku ndak ada asapnya. Tapi seandainya ada asap sedikit termasuk yang kotoran kering tadi, terus asap sedikit itu terkena air yang sedikit nggih sing digodhog niku nggih, dan tidak menimbulkan perubahan bau warna rasa niki sing penting juga nggih, maka itu juga dimakfu. Loh, beluk teko barang najis, iku beluke ya mesti najis. Tapi kalau sedikit dan tidak merubah, tidak merubah sifatnya air, maka itu juga dimakfu. Boten termasuk yang dihukumi najis. Wal qalilu min dukhanin najasah. Nah niku agama niki banyak sekali keringanan-keringanan. Sakjane banyu titik niku nek kecemplungan najis otomatis najis, tapi ternyata pengecualiannya ada. Mboten mutlak niku ndak. Niki menunjukkan agama niki memberi banyak kemudahan. Islam niki kathah kemudahan-kemudahannya. Termasuk lagi yang dikecualikan air sedikit meskipun kemasukan najis tidak serta-merta menjadi mutanajis, yaitu wal yasiru min sya'rin najasah. Sesuatu yang sedikit dari rambutnya atau rambut najis, bulu, rambut niku bulu nek hewan niku. Ada hewan mati, dia menjadi bangkai. Lalu bulunya, ada bulunya yang sedikit itu terbang, terus masuk ke dalam air. Airnya kurang dari 2 kulah. Bulu dari hewan yang najis karena sudah mati menjadi bangkai, bulunya saja nggih, mboten daging-dagingnya mboten. Bulunya saja. Dan jumlahnya sedikit. Sedikit niku nggih jenengan putusi dhewe. Agama niku standar sedikit banyak itu kalau tidak ada ketentuan dari syariat
Nek air kan enten. Nggih. Yaitu 2 kulah zaman Kanjeng Nabi ini. Nggih. Al-ma'ul kullatani la yanjus. Air 2 kulah ndak bisa menjadi najis. Nah niku karena kategori banyak. Standarnya 2 kula Kanjeng Nabi. Tapi kalau tidak ada standar dari syariat niku keterangan Quran atau keterangan hadis, maka standar sedikit atau banyak itu dikembalikan kepada adat kebiasaan. Biasanya nek nduk kitab niku bahasane napa urf, nggih. Dikembalikan fi urfin nas. Keumuman atau standare menungso ten mriku ngarani iku titik napa akeh. Lho kena wulu titik. Jenengan iso muni titik niku berarti standar ten masyarakat jenengan titik. Tapi nek lho akeh wulune mlebu kene lah niku ndak dimakfu berarti. Bulu bangkai masuk ke air yang sedikit terus jenengan ketika melihatnya iku lho kok akeh wulu sing mlebu jenengan dhewe lho muni akeh berarti niku nggih mboten sedikit. Tapi nek jenengan lho titik mlebu titik wulune. Kena wulu titik. Nah niku berarti titik. Nah ngonten agama niku mboten kok berapa gram. Nggih, beratnya berapa gram mboten detail ngonten. Kecuali ada ketentuan. Nggih, ada ketentuan dari syariat. Misalnya napa batasan potong tangan haddus syarik. Hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri itu Kanjeng Nabi memberi batasan rubu'u dinar, 1/4 dinar. Lah niku berarti wis muni 1/4 nggih jelas niku. 1 dinar itu 4,25 gram, 1/4-nya 1, pinten niku. Nah niku kok mencuri dengan kadar harga yang senilai 1/4 dinar atau 4,25 gram emas murni. Emas murni 24 karat. Cara emas murni niku 1 juta misalnya. 4,25 berarti 4 juta lebih. Lah niki nyolongnya 2 juta nilainya. Oh wis masuk kategori. Dan terbukti, wah niku nek gawe hukum syariat rumiyin nggih dipotong tangan. Terbukti nggih, ada saksinya, dia mengakui, terbukti nggih potong tangan. Niku standar yang sudah ada. Kalau terbukti, nek mboten terbukti nggih mboten. Jadi jangan dikira ketika agama niku ono syariat potong tangan niku balak-balik Kanjeng Nabi niku ngethoki tangane wong niku mboten. Sangat ketat. Setiap hukuman yang sifatnya itu melukai atau menghilangkan nyawa niku tidak mudah-mudah. Nggih. Mulane enten kaidah niku al-hudud tasqutu bisyubuhat. Hukuman had niku nggih sing resiko bisa mati, dirajam atau kisos, bisa resiko kehilangan anggota tubuh seperti dipotong tangan niku nggih, qat'ul yad, mutus tangan, pertama kanan nek atik dibaleni malih, kaki kiri dibaleni malih, tangan kanan, tapi dari pergelangan kaki nggih dari mata kaki niku ugel-ugele niku baleni malih sikil tengen niku sampai entek misale itu tidak mudah-mudah mboten gampang-gampang nyolong ketok ae ngoten mboten wong-wong niku cek semangate memperjuangkan ngonten niku demi seneng nek nontok tangane koncone diketok mboten kita mboten seneng ngetok-ngetok niku mboten seneng jadi harus dengan bukti yang kuat nggih mboten gampang-gampang. Begitu ada keserupaan, begitu ada kesangsian, sanksi hakim niki, maka hakim itu dosa gede iso neraka nek sampai dalam kesangsian itu dia menghukum orang yang ada kemungkinan tidak bersalah dan hukumannya niki potong tangan apalagi kisos. Nggih. Salah di dalam tenggone hukum dalam hukum jinayat itu begitu. Salah di dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada salah di dalam menghukum. Ngekei maaf keliru, wonge gak diketok tangane dan itu keputusan yang salah, itu lebih baik daripada salah dalam menghukum.
Wong gak salah diketok tangane. Karena ada keserupaan niku. Wah iki durung jelas iki. Ya kaya-kaya arek iki, tapi ada iki. Iki ono bukti tambahan iki yang menjadikan sepertinya bukan dia. Alibinya itu benar juga. Nah, ngenten iki tasik sanksi. Ya umpama dihukum ngonten hukuman yang sifatnya tidak melukai atau tidak sampai menjadikan hilangnya anggota tubuh apalagi nyawa. Nggih, misalnya di penjara, wis dikurung 3 hari. Nah, niku tidak sampai melukai. Nggih tetep dihukum. Sampeyan ojo ngono niku nggarai wong curiga. Gak lapo-lapo kok seliwar-seliwer nduk ngarepe omahe wong, dicekel wong ya gak salah. Jam yang ngono gak jame wong seliwar-seliwer. Nggih. Terus sampean hilangnya itu ya nek bener iki sing njupuk, endi buktine? Lah nek ilang di tempat yang lain utawa sampean lali, lugur, terus sampean ngarani wong iki gara-gara ketemu seliwar-seliwer nduk ngarepe sampean sementara bukti barang curiannya ndak ada, tidak dia pegang. Nah, ngonten-ngonten niku kan serupa. Wong barang sing dicolong gak dicekel malinge, terus diarani malinge sing njupuk, mesti disengitno. Tapi disengitno ya kudu ana buktine, disengitno nduk endi, barang endi. Karena iki kok hubungannya diketok tangan. Nah niku ndak boleh sembarangan, wis gak iso diketok ae. Aku yo gak seneng karo arek iki. Wah, apalagi didasari ndak suka. Wah, niku hakim yang terus Kanjeng Nabi hakim niku ana 3, sing 2 mlebu neraka, sing 1 mlebu swarga. Nah niku sing termasuk 2 niku. Dalam keadaan tidak yakin dia mengambil keputusan hukum. Wal yasiru minasya'rin najasi, sesuatu yang sedikit dari bulu benda najis atau hewan najis. Termasuk lagi yang dimakfu niki sering juga niki. Wal yasiru min ghubaris sirjin, sesuatu yang sedikit dari debu-debunya niki. Napa? Kotoran. Debunya kotoran yang sudah kering. Misalnya ngapunten, ono jagal sapi. Dan meriku tempat sapi dibeleh, termasuk banyak kotoran-kotoran sapi di situ, sak kandange pisan. Utawa kandang sapi sekalian juga termasuk, ndak harus jagal gitu. Dalam cuaca panas, apalagi do Arab, dalam cuaca panas menyebabkan kotoran sapi atau hewan itu menjadi kering, lembut, ajur, kering. Lalu ada angin besar menerpa tempat itu, tertiup terus kena jenengan. Angin itu mengarahkan jenengan. Ngonten niku bukan berarti terus tubuh kita najis. Yang seperti itu termasuk yang dimakfu. Asalkan niku wau, asalkan tidak kemudian bau badan niki terus mambu kotoran. Nek jelas mambu nggih gak iso dimakfu nggih. Kalau jelas mambu ada bau kotorannya tidak bisa dimakfu. Tapi kalau tidak ada bau, debunya itu kena. Tapi kan ada kemungkinan itu debu yang campur atau bahkan debu yang lain. Tapi nek delok angine, angin itu dari tempat kotoran kering tadi itu yang sudah hancur lebur lembut niku wau. Terus angin itu menuju jenengan. Asalkan tidak menimbulkan bau, debu dari sirjin itu tadi, kotoran hewan yang sudah kering itu, maka niku juga dimakfu. Walaupun niku sebenarnya najis. Mulane yang seperti itu ya ndak boleh dibuat tayamum. Wis nek gak dihukumi najis berarti kena digawe tayamum. Lho ndak, sebenarnya itu dihukumi najis tapi dimakfu karena sulit menghindar. Wong digawa angin, nah, yuk napa jenengan menghindari. Nggih. Sesuatu yang sulit menghindar itu di dalam syariat itu termasuk yang dimaafkan. Nggih. Umumul balwa itu termasuk sesuatu yang dimaafkan. Enten kaidah
Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit, masyaqqat, berat, sulit dihindari, itu tajlibut taisir, mendatangkan kemudahan. Agama niku nek wangel digampangno, Pak. Mboten kok ya baba cek kapok, cek ero rasane. Mboten wonten agama niku mboten ngapok-ngapokno. Nek angel, agama itu datang untuk memberi solusi kemudahan. Kalau terlalu mudah dan itu menimbulkan nopo sembrono, ceroboh, maka agama datang untuk memberi beban tambahan. Jadi nek al amru idza dhaqat tasa'a wa idza tasa'a dhaqo. Sesuatu itu kalau terlalu luas itu disempitkan. Kalau terlalu sempit diluaskan. Jadi fleksibel. Ciri khas agama kita itu fleksibel, Pak. Nek terlalu longgar niku disempitno, terlalu sempit niku dilonggarno, koyok katok kolor ngoten. Nggih. Cek mboten sesek, gak iso ambaan, nggih kudu dilapangkan, diambakno. Nek kambanan nggih bahaya melorot, ya. Ya kudu dicilikno, cek mboten melorot. Nah, sekiranya pas enak dipakai, dikerjakan niku agama. Jadi agama niki bu'istu bil hanafiyatis samhah. Aku diutus dengan membawa agama yang pengertian, toleran, mudah. Nggih. Tapi lurus, Hanafiyah, tapi samhah, mudah, gampang. Mudah memberi maaf, mudah memberi pengecualian. Oh iya iki kecuali gak apa-apa iki. Angel soal iki sakno. Nah, ngoten niku agama. Nggih. Kanjeng Nabi sering sahabat niku nek dikengken mengajar di tempat lain kados Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Ali diutus nang ngone Yaman. Sebelum berangkat Kanjeng Nabi mesti memberi pesan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan, jangan dibuat lari. Nggih, wong-wong iki ojo diangel-angel. Nggih. Mulane Kanjeng Nabi niku ndak pernah menegur orang yang sholatnya itu baca surat pendek setelah Fatihah. Enten uwong niku setiap habis Fatihah dia selalu membaca Qul huwallahu ahad. Sembayang nopo mawon mari Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua sing diwaca kulhu terus. Jadi kulhu elek niku ya ket biyen nggih. Akhirnya dilaporno Kanjeng Nabi kali makmume niku. Kanjeng Nabi niku lho. Imam niku lho macane kulhu mawon. Kali Kanjeng Nabi ditakoni tok, mboten langsung disalahno. Beda dengan kasus Mu'ad bin Jabal. Ditakoni lho, sampean dilapori jamaah sampean nek ngimami nek salat sendiri atau menjadi imam kok senengane kulhu ae. Apa Kanjeng Nabi sik takon mboten langsung disalahno. Begitu dijawab, nggih niku kan isine tauhid Kanjeng Nabi. Kulhu niku kula niki kepingin seneng kali tauhid, kula niki kepingin sampai mati niku nggawa la ilaha illallah. Senengmu iku kok bakal nulungi awakmu. Malah dilem ngonten kali Kanjeng Nabi. Tapi begitu angsal laporan yang lain sahabat Mu'ad bin Jabal niku padahal niki sering diutus Kanjeng Nabi, artinya mboten sahabat jauh, dekat kali Kanjeng Nabi Mu'ad bin Jabal. Dilaporno kali makmume niku, Kanjeng Nabi Mu'ad bin Jabal niku lho. Semalam salat Isya kali kita niki rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Nggih. Sebagian niku enten sing kemudian misah salat dhewe terus kali kanca lintune diarani munafik iki, munafik iki. Wong dijak salat kok gak betah. Nggih. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Wong munafik iku nek zikir gak iso suwe titik. Ya iki munafik iki. Dijak maca Al-Baqarah gak kuat. Akhirnya sing niku wau, sing dheweke niku mungkin nggih. Lapor nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi langsung memanggil Mu'ad wis gak ada klarifikasi. Laporan niki langsung afattanun anta ya Mu'ad. Sampean gawe gara-gara Mu'ad. Bikin fitnah sampean. Garai wong gak gelem jamaah. Nggih. Nah niku
Kenapa? Karena syariat Islam niku ket awal niku settingane enteng. Dadi nek ana wong ngelakoni enteng mboten disalahno. Tapi nek ana wong sing ngabot-ngabotno wala tu asiru niku ngangel-ngangel, agama niki mesti nyalahno. Nggih. Muat ngonten langsung ditegur sebab bukan prinsip agama membikin sulit, membikin berat niku. Lah nek kulhu kan enteng mboten disalahno. Nggih. Ojo ngono yo kentengan rek, mboten. Walaupun sama-sama surat di dalam Al-Qur'an, padha-padha surat di dalam Al-Qur'an. Nah, niku agama. Terakhir wala yanjuzu ghubaru sirjin a'dha'ahu ar-rutbah niki bahkan niki. Bahkan meskipun jenengan itu dalam keadaan basah, biasanya garing kali garing niku dimakfu. Nggih, biasane nek garing karo teles niku mboten dimakfu. Tapi khusus untuk debu yang tertiup angin itu tidak bisa menghindar. Niku nek dihukumi najis jenengan mari ngepel, oman jenengan tidak jauh dari sirjin ngonten wau. Ketera angin, jenengan mari ngepel, mesti nempel meriku karena semua anginnya pasti akan mengandung debu sirjin niku. Asalkan tidak menimbulkan bau, niku dimakfu. Meskipun basah, anggota tubuh atau baju atau apa saja. Oke. Meskipun basah dan pasti kena debu sirjin tadi itu, debu kotoran yang sudah mengering tadi itu. Oke. Biasanya nek saking garingnya niku ambune barang hilang. Oke. Nah niku patokane niku ndak ada bau. Nek wis jelas ono bau najis, ya nopo bau najis niku nggih najis. Oke. Berarti basah, nek basah kena benda najis debu akhirnya lumer, basahe kering, napa najis yang kering tadi lumer, baunya muncul lah. Niku nek baunya muncul nggih, mboten dimakfu karena jelas ada bukti bau najisnya itu. Sampun faslun, wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Barangkali ada yang ditanyakan. Sampun? Nggih. Mas, monggo. Waalaikumsalam. Nggih. 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 Mengatakan bahwa lebih baik tidak memelihara kucing karena banyak mudaratnya. Dan juga kelihatan bahwa ada pertentangan. Terus ada hadis masalah cuma upaya namanya. Intinya begini, kalau seandainya dirimu didatangi seekor kucing, berarti akan ada datang suatu keberkahan. Itu bisa dijelaskan. Nggih. Semua kotoran nggih, kirangan nek paham-paham lain niku nggih. Bukan menyalahkan, tapi semua kotoran itu hukumnya ndak ada yang suci. Nggih. Kotoran manusia, kotoran hewan, baik hewan niku haram dimakan, halal dimakan. Kula nate mireng ngomong sing nek hewane halal dimakan, kotorannya suci, mboten. Kok kotorane kambing suci, kotorane sapi mboten. Semua kotoran, nggih. Nek diperinci lagi, semua yang keluar dari perut, baik keluarnya itu lewat atas maupun lewat bawah, niki kotoran dari perut nggih. Dari perut, wis mlebu nang perut lalu keluar itu lewat mana saja. Atau bahkan perutnya itu disobek lalu ada kotoran yang keluar. Semua kotoran itu dari perut niku jenenge kotoran, keluar ke atas, keluar ke bawah atau dari mana saja. Semua tanpa kecuali. Nggih.
niku kabeh niku dihukumi najis. Najisnya mutawassithah. Kecuali kotorannya anjing dan babi niku. Baru niku mughalladzah. Semua tanpa kecuali. Oh niku sing jenengan cekel. Dene ana niku waman syadda niku cara niku betul suatu pendapat niku pendapat yang syadz. Pendapat yang syadz itu pendapat yang tidak diambil oleh para ulama. Pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu bisa disebut pendapat nggih. Kalau biasanya nggih itu sebuah kengawuran ngono nek kasarane niku. Tapi kalau toh itu bisa disebut sebagai pendapat niku pendapat yang syadz. Dalam fikih niku ada istilah qaulun syadzun. Pendapat yang syadz itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nggih. Baik secara dalil maupun siapa yang berbicara niku. Nggih. Biasanya siapa yang berbicara niku nek para ulama niku Ibnu Hazm. Niki ilmiah lho nggih, pembahasan ilmiah. Ibnu Hazm itu pelopor Dawud Ad-Dhahiri. Pelopornya Dawud Ad-Dhahiri diteruskan Ibnu Hazm. Kitabnya sampai sekarang ada niku nyeleneh-nyeleneh. Namanya Al-Muhalla 11 juz. Nggih. Niku isinya nyeleneh-nyeleneh. Karena dia pegangannya Dhahir, Ad-Dhahiri. Madhabnya Ad-Dhahiri ndak ada. Nggih cuma disebut saja tapi prakteknya ndak ada pendapat napa madhab Ad-Dhahiri itu ndak ada. Nggih. Jadi orang yang mendasarkan kepada teks-teks lahiriah, tekstual niku kelompok namanya Dhahiri. Pelopornya Dawud Ad-Dhahiri dilanjutkan oleh Ibnu Hazm. Nggih niku yang termasuk niki mulane niki kula sebut notok mawon jenengan nek tahu krungu nggih alhamdulillah nek gak tahu krungu nggih dadi pengetahuan mawon. Di antara pendapatnya Dawud Ad-Dhahiri itu adalah niki sing syadz niki. Nah, termasuk yang ngonten niku juga syadz. Perempuan itu boleh menikahkan dirinya tanpa wali bahkan tanpa saksi. Enten Pak ngonten niku. Tapi nek niku jenengan anggap sebagai pendapat di dalam Islam, wah bahaya. Niku kalih para ulama langsung dikategorikan qaulun syadzun. Pendapat yang syadz yang tidak bisa diikuti. Sing melok dosa, Pak. Sing melok niku dosa. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan itu satu sanadnya dari Ibnu Hazm kepada kita. Sanadnya dari Dawud Ad-Dhahiri kepada kita itu tidak ada. Dia punya guru siapa yang sambung kepada Ibnu Hazm. Tidak ada. Satu pun tidak ada sekarang itu. Sehingga apa yang disampaikan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terus dari sisi pengambilan hukum istimbatul hukmi minal Quran was sunnah niku juga tidak pas, gak bener lah pengambilan hukum yang keliru. Wong niku kadang-kadang dalil teko Quran, tapi dalilnya niku salah. Karena dia ngapunten kadang wong iki pancen wong gak ngerti angger njupuk mawon teko Quran. Contohnya napa? Niki termasuk sing qaul syadz dan itu ada di dalam video-video niku. Napa? Cendil niku halal. Asu niku halal. Sing haram kan khinjir, celeng. Khurri napa? Innama harrama niku. Dasare niki innama niki. Kula ero dhewe ngene. Nah niki termasuk qaul syadz. Qaul syadz itu meskipun yang mengucapkan itu jelas, tapi dia ngawur di dalam mengambil dalil itu. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Mek papat tok. Dia patokane gawe innama niku. Innama iku angin pestine. Sesungguhnya hanya itu kemudian dia preteli dhewe, Pak. Jenenge hanya itu berarti nek disebutno hanya 4, berarti selain 4 itu ndak haram. Niki kan bahaya. Karena hanya mengambil dari satu ayat saja langsung mengambil kesimpulan hukum. Padahal hukum itu tidak cukup satu ayat, Pak. Sak Quran niku kudu digawe kabeh. Seluruh hadis niku kudu digawe kabeh. Tidak cukup nemu hadis siji langsung digawe fatwa, tidak cukup. Contohnya niki nemu ayat. Niku nek delok terjemahane jenengan pados niku. Innama harrama alaikumul maitata niku. Niku terjemah. Lah niki kan polahe tafsir terjemah repot. Niku nggawe hanya, Pak.
Terus dia nyimpulno, contohnya ngenten, dia menyimpulkan begini. Yang hadir di tempat ini hanya orang 4. Terus dia membuat pertanyaan, selain 4 itu hadir enggak? GKP mesti jawab enggak hadir. Yang hadir hanya 4. Berarti selain 4 tidak hadir. Kalau Allah menyebutkan yang haram hanya 4, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Berarti selain 4 ini haram tidak? Logika fikirnya ngonten. Hanya dengan satu ayat. Padahal ono ayat yang lain. Ya, ada hadis yang lain. Lah niki hanya niki ngenten iki jenenge qaul cekelan Quran tapi hanya sepotong-sepotong. Nah niku mulane terus akhirnya kan para ulama wis gak iso nek gak bermadzhab iku gak iso. Nggih, kejadian seperti itu berulang kali dari zaman dulu sampai sekarang akan muncul kelompok-kelompok dengan fatwa-fatwa yang syad seperti itu. Maksudnya nyeleneh. Nggih, syad niku gak iso diikuti. Jadi yang seperti itu jangan diikuti. Nggih, walaupun niku viral utawa kondang wis. Kondang kan perantara media, Pak. Ulama yang lain bagaimana? Jumhurul ulama madzhabil arba'ah itu bagaimana? Yang kedua, kucing itu memang hewan rumahan. Nggih. Kula sing jenengan sebutno hadis niku mboten nate mireng, bukan berarti tidak ada, saya ndak tahu. Nggih. Yang tahu itu Abu Hurairah. Nggih, nek Kanjeng Nabi dhewe ndak ada riwayat beliau seneng kucing niku mboten, tapi Abu Hurairah sahabat sing biasa kali Kanjeng Nabi niku seneng kucing. Nggih. Niku seneng kali kucing. Nggih. Sampai sebutan Hurairah itu maknanya kan kucing kecil. Hurairah itu tasghir dari hirrah niku. Yasir minan najasil hirrah tadi itu. Hirrah ditasghir niku dicilikno menjadi Hurairah. Seperti Hasan itu nek dicilikno Husain. Nggih. Umamah Umaimah. Hamid Humaid. Abdullah Ubaidillah. Lah niku tasghir namanya. Hirrotun Hurairatun niku tasghir. Kucing cilik. Karena Abu Hurairah waktu itu membawa kucing kecil disimpan di balik bajunya jubah ngenten iki, pas ngaji kali Kanjeng Nabi ketok oba-oba. Loh, Hurairah, apa iku jubahmu kok oba-oba? Kucing Kanjeng Nabi. Oh, bapake kucing manjen. Kanjeng Nabi ngojloki, Kanjeng Nabi seneng guyon, Pak. Oh, bapake kucing. Akhirnya semenjak iku kanca-kancane kan nggih seneng digojlok Kanjeng Nabi bapake kucing, akhirnya nek nyeluk nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Tapi wong gak kenal disebut Waruya an Abdurrahman bin Sakhar, gak kenal, Pak. Tapi nek Waruya an Abi Hurairah langsung wong paham. Karena kabeh sahabat koncone niku, bapake kucing, ya Abahir, ya Abu Hurairah, mana Abu Hurairah. Kabeh nyeluk bapake kucing. Dan Abu Hurairah tidak marah karena itu kenang-kenangan teko Kanjeng Nabi. Berarti dia ada dekat dengan Kanjeng Nabi, seneng malah. Mboten isin, mboten anu, mboten. Seneng diguyoni Kanjeng Nabi, kabeh akhirnya seneng polahe dia dianggap dekat dengan julukan itu kepada Nabi. Ya niku memang kucing niku bukan hewan yang dijauhi. Mulane wau niku. Kucing itu bukan hewan yang najis. Bahkan niku kan termasuk jilatane, pangkuan di pangku kucing, kursi dilungguhi kucing. Walaupun kucing itu gak cawik kan, wong kan kadang gawe argumentasi sendiri. Lho kucing lho gak cawik, jenenge gak cawik iku kepet. Kepet iku ya sik najis. Lho nggo kursimu berarti kursimu najis. Nah, ini logika yang dia bangun sendiri. Padahal agama niku ada istilah rukhsah, keringanan atau dimaafkan. Nah, yang seperti itu termasuk yang dimaafkan asalkan tidak menyisakan bau najis. Niku sing penting. Mantan nggih? Nggih, sampun. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ditutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.